Selesai peran pemanduan. Tunggu Umar, Kari Barakuda, ya. Jadi kita udah bergerak ke sini ya nanti. Saya bergerak gini. Ini area daerah penembakan, ya. Ini daerah penembakan ini, ya. Bagaimana? Daerah lokasi di di Laut Jawa lah, ya. Laut Jawa utara utara Jakarta, ya. Nah, di sini nanti kita melaksanakan latihan komunikasi syarat bendera, ya. Nah, melaksanakan ini manuver taktis, ya. Terus melaksanakan uji coba penembakan. Baik, berikutnya, nah ini beberapa alternatif oleat-oleat ini untuk ini penembakan CAF, ya. Ini dengan jarak 1250 ini, ya. Dengan elevasi ini 40 derajat, ya. Nah, terus yang ini dengan elevasi yang lain, ya. Nah, terus nanti ini KRI STS nembak di sini, ya. Ini STS ini. Nah, ini kapal-kapal yang lain akan escort di sini, ya. Nah, ini salah satu formasi. Nah, terus begitu kita melakukan saling pes. Saling pes ini adalah General Salute gitu, ya. Jadi di mana Bapak Kasal berada, mereka mengadakan penghormatan, ya. Penghormatannya dengan membentuk suatu formasi saling menghormati ini. Jadi yang tertua adalah yang tersenior adalah di sini, KRI STS ini, ya. Nah, formasi 1 ini istilahnya ini formasi itu ada formasi 1, 2, 3, 4 sampai 12 dan bermacam-macam formasi. Ya, seperti Kasal itu dengan itu? Hah? Kasal. Kenapa? Dengan itu? Enggak. PT2 dan PT2
Informasi kecepatan 13.9. Kecepatannya mana, Pak? Kecepatannya nih. Enggak, kecepatan enggak ada kelihatan. Kecepatannya nggak ada. RPM. Apa? Itu RPM. Oh, RPM. Iya. Putaran mesinnya, Pak. Ada apa? Informasi temperatur air tawar Danau nih.
Dari mana? Dari Sor Pembaruan. Silakan sekarang kita tanya wartawan, kita banyak pesanan satu dia. Balik. Balik. Interview sekarang. Nah. Jadi kameramennya aja yang terbawa. 005. Yang ke kiri dia sudah. Lalu kanannya berapa? 010. 015 tahan. 015 tahan. 015 tahan. Udah. Jalur. Lalu 015 Tahan gitu. tahan. Sudah diinjak. Nah, palingan 1.600. Palingan 1.600. Tantangan mengurangi bangunan dengan merubah dan juga merubah apa nanti. Lalu hukuman mau bikin Nanti yang loncat ininya aja. Dia terbang ke sini, lari ke sana. Oh. Ya. Gua ambil dulu. Dari atas aja bagus, Pak.
berkali-kali yang ditanya saya. PK2 di sini PKU laksanakan untuk beruang 32. Kadang itu satu. Salah tepat. Sini PKU. Buka tembakan. Satu. Bukan tembakan.
Sampai 5 mil. Kabel laut udah lewat. Ada Bang. Dengan posisi sekarang kabel laut itu hanya 1 mil. Di depan 1 mil. Nanti tambah kecepatannya, Mbak. Siapa itu? Pak 2 PK 2. Baca lu. Lalu itu Halo 020 15 kanan 5 Kanan 10. kanan 10 kita bujo. Masih kanan 10 kerja berantem bahaya permukaan. 040 Pandu. Nanti nunggu berantem
3, 2, 1, tembak. Kena ini lah, boleh kawan kanan. Detik. Ya, Jess, 1, 2. Perang tempur bahaya udara, perang tempur bahaya udara. Siap ya. Tinggal satu doang tuh. Baterai itu tinggal satu doang. Ini Pak Bujono. Sini nih kayaknya. Sini nih. Tapi tempat ini nih. Susah. Kapal Cikar kiri, perhatikan penembak. Ikuti sasaran.
kapal Cikargiri. Empat, 3, 2, 1, tembak. Kapal Cikargiri penembak ikuti sasaran. Mana? Ini bukan, ini baterainya. Dulunya dalamnya itu udah terbang. Yang pertama itu sudah naik turun betul. Tapi ya anggap bahwa nyala mati lah. Nyala mati lah. Penggerak kapalnya kan turun ini. Kalau saya kita turun juga. Iya. Kan setengah mati saya pas kita turun bawah asapnya itu itu lagi. Ini cara berbunyi itu. Para teman sekalian, jadi kita tadi bersama telah mengikuti uji coba pelayaran atau sea trial KRI apa namanya? Sultan Taha Saifuddin. Jadi sea trial diadakan setelah kita mengadakan repowering, penggantian motor pokok dari yang lama, motor pokok jenis M504 dengan Caterpillar yang dilaksanakan oleh PN Dock Kojabari Jakarta. Dan kita lihat tadi telah berhasil dengan baik sekali. Jadi apa sebabnya kita adakan repowering? Karena motor pokok yang lama itu pertama sangat boros dengan bahan bakar. Satu etmal 24 jam dia memakan bahan bakar 33.000 liter, 23 ton 24 jam. Nah, dengan penggantian ini ternyata hanya membutuhkan 14.500 sampai 15.000 liter per 24 jam.
dihemat. Setengahnya dihemat. Semula kapal ini hanya bisa berlayar maksimum 3 hari, sekarang bisa berlayar 7,5 hari sampai 8 hari. Terus menerus dengan kecepatan tinggi. Ini betul-betul penghematan yang luar biasa. Jadi efisiensi betul-betul dilaksanakan di kapal ini. Demikian juga minyak lincir. Minyak lincir yang semula dalam 24 jam operasi kapal ini menghabiskan 3 drum atau 600 liter air minyak lincir. Sekarang kadang-kadang tidak perlu, hanya kurang sedikit ya 1 gelas. Betul-betul sangat hemat. Ya. Kelebihan tempurnya dari kapal ini? Tadi sudah lihat kapal ini fungsi asasinya adalah anti kapal selam. Dilengkapi dengan senjata-senjata RBU 600 tadi, RBU 6000 yang telah kita laksanakan untuk penghancuran kapal selam maupun bom laut. Fungsi utamanya itu. Ya. Jadi karena itu dilengkapi dengan alat deteksi bawah air yaitu sonar. Sound Navigation and Ranging untuk bisa mendeteksi kapal selam bawah air, kapal bawah air. Dan dalam kegiatan perbaikan ini di samping repowering, kapal ini juga masang perbaikan seluruh sistem senjata maupun radar. Kita yang berputar sana, di sana ada 3 macam radar, radar navigasi, radar surveillance dan deteksi. Semuanya sekarang berfungsi baik, siap operasi dan bisa dilihat di sana. Dan ini dikerjakan oleh fasilitas pemberian perbaikan TNI Angkatan Laut sendiri. Ya. Ini membanggakan. Saya sendiri bangga, tentu jajaran Angkatan Laut bangga, dan mudah-mudahan saudara-saudara wartawan juga ikut bangga. Ya. Biaya penggantian motor dari yang lama ke yang baru itu berapa, Pak? Cukup banyak. Ya. Cukup banyak. Dengan demikian nanti semua kapal-kapal yang lainnya Kita harapkan. Jadi walaupun keadaan krisis moneter demikian, jadi pemimpin Angkatan Laut sudah mengambil kebijakan akan berupaya secara bertahap kapal-kapal tipe Parcim ini akan diadakan penggantian motor pokok. Dan sistem fire control, kendali senjata, dan alat-alat deteksi juga akan kita perbaiki dengan perbaikan oleh anggota Angkatan Laut sendiri. Jadi bayarnya kan tidak mahal. Sehingga dengan demikian kita bisa menggelar unsur-unsurin operasi sesuai yang diminta oleh Panglima ABRI. Pak, penggantian mesinnya itu sendiri cocok Pak dengan konstruksi kapalnya ini? Nyatanya sekarang tidak bergetar, kecepatannya bisa lebih dari semula. Jadi semula kecepatannya 20,5, sekarang bisa 21 knot per mil per jam, berarti 40 km per jam maksimum. Kira-kira masih bisa tahan berapa lama lagi Pak? Kita harapkan sampai 10 tahun masih tahan kapal ini. Dengan demikian, hanya tinggal pemeliharaan, maintenance. Ya. Pak, apakah bisa disimpulkan bahwa kapal-kapal sekelas ini nanti semuanya juga akan ganti mesin? Dengan demikian, saya harapkan demikian. Jadi kita punya 16 kapal korvet ya, tipe Parsim. Parsim itu dari Rusia. Ya, asal mula kapal ini buatan Rusia, kemudian dilimpahkan ke Jerman Timur, kemudian kita beli. Nah, sekarang masalah di Angkatan Laut toh. Nah, kita jalan upaya-upaya terobosan-terobosan bagaimana kapal ini bisa dioperasikan di seluruh perairan jurisdiksi nasional. Satu kapal butuh waktu berapa lama, Pak? Kemarin 6 bulan. 6 bulan penggantian mesin, motor pokok, kemudian perbaikan seluruh fire control, alat komunikasi, dan seluruh alat deteksi atas air, yaitu radar udara, radar penjejak maupun radar navigasi. Demikian. Pak, tadi kalau yang sekelas itu tuh juga begitu hitam asapnya sebelum. Nah, itu belum. Itu yang Nah, itu yang mesin lama. M504 motor pokok yang lama. Jadi juga kemampuannya sudah berkurang karena kapal itu mesin ini karena ruang mesinnya kecil, harus repair by replacement. Perbaikannya itu dilepas satu motor pokok ganti baru wungkul. Ya, sekarang dengan kondisi begini kita nanti mudah-mudahan tidak mengadakan repair by replacement lagi dengan mesin M504, tapi akan digantikan dengan mesin sekarang ini Caterpillar. Caterpillar. Banyak mesin-mesin diesel yang sejenis yang bisa digunakan kapal ini ukurannya. Jadi seperti MAN diesel, MTU, Caterpillar bisa semua. Soal senjata tadi Pak yang dipanggul itu juga sepertinya sesuatu yang baru Pak. Senjata itu adalah bukan senjata, itu adalah peluru kendali AL1M merupakan modifikasi dari Strela ya, yang kita modifikasi sehingga bisa di samping di tempat yang fix tadi bisa juga seluruh anggota, ada 5 orang yang bisa berada di keliling kapal ini untuk menghadapi serangan udara. Tadi hanya awan saja dia bisa cari, sedangkan seharusnya alat itu, rudal itu bisa mendeteksi dengan tepat temperatur di atas 200 derajat Celcius sampai 400. Panasnya saat terbang itu kan.
Nah, itu langsung dikejar. Ya. Itu modifikasi untuk di kapal ini, Pak? Untuk di kapal ini. Dan itu juga bisa digunakan. Saya punya ribuan itu, benar itu. Artinya di kapal lain juga bisa dipakai? Bisa, semua punya. Di kapal-kapal jenis semua punya, dan kapal-kapal akan kami lengkapi dengan itu. Pak, Karena yang masuk tadi Caterpillar tadi kenapa Pak? Karena standar? bukan, jadi pertama daya kudanya sama dengan yang lama, kemudian kilovolt ampernya itu juga sama dengan mesin yang lama, volumenya agar bisa masuk kapal ini juga sama dengan yang lama, sehingga bantalannya tidak banyak perubahan. Ya. Kapan 16 kapal itu selesai semua Pak? Tinggal nih pandai-pandai kepala staf angkatan laut cari uang. Terus Pak, bagaimana dengan penyediaan kurunya sendiri Pak? Apakah nanti juga akan terusan untuk angkatan laut kita sendiri? Untuk kaliber-kaliber tertentu kita sudah bisa buat di Pindad, tapi untuk kaliber besar masih mengadakan dari luar negeri. Jadi kaliber 30 mm ke bawah, Pindad sudah bisa membuat. Tapi 30 meter ke atas, seperti kapal yang paling besar KRI Hasanuddin, 4,5 inch itu, wah itu tidak punya, kita bisa bikin, harus beli. Cari mana yang murah meriah ini. Ya. Bisa jadi wartawan, jadi calon. Baik. Pak mau nanya soal lain Pak? Ya silakan. Mengenai persiapan dari TNI AN menghadapi kalau misalnya ya. embargo ekonomi. Tadi kan saya sudah ngomong. Ya, Pak. Tapi kita semuanya mengharapkan tidak akan jadi embargo, tidak akan terjadi embargo. Kita kan masyarakat yang baik, rakyat yang baik. Untuk apa di embargo? Apa alasannya? Ya namun demikian, tentunya apabila sudah merupakan kebijaksanaan pemerintah dan pimpinan ABRI, kita akan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi itu semuanya. Dan potensi angkatan laut itu bagaimana? Kita akan kita manfaatkan, kita berdayakan untuk bisa mengatasi semuanya. Seperti contohnya lahan-lahan kita di laut ini potensinya luar biasa, kita upayakan. Kemudian juga lahan-lahan yang tidur yang dimiliki oleh angkatan laut kita berdayakan sehingga bisa mengatasi masalah-masalah akibat semuanya ini. Jadi Ya. dari potensi sumber daya alam kita dan kemampuan angkatan perang kita Ya. sebenarnya nggak masalah ya? Tidak masalah. Jadi kita bisa sebagai bangsa kita sudah siap untuk itu. Ya. Berapa lahan Pak kira-kira yang disiapkan? Cukup banyak. Nanti akan saya sampaikan setelah saya meresmikan pengolahan lahan saya yang di pengolahan lahan TNI Angkatan Laut di daerah Jonggol. Ada 100 hektar. Nanti akan kita inventarisasi baik di Lampung, di Lampung, di Sulawesi, daerah Kendari, di NTT sudah daerah Jawa Timur, inventarisasi kembali. Ya. Dan sudah saya instruksikan kepada Panglima Armada Kawasan untuk memberdayakan lahan-lahan ini. Ya. Sambil kita kerjasama dengan tentunya instansi terkait, Departemen Pertanian, Pangan dan sebagainya untuk bisa dapat bantuan yang kita butuhkan. Juga Ya. potensi perikanan terpadu. Oh, terutama perikanan. Nanti saya janjikan bulan depan saya undang para wartawan ya, bagaimana induk koperasi yang atau kerjasama dengan perusahaan swasta membangun satu proyek perikanan yang betul-betul komprehensif dan siap. Belum sekarang. Di Tual, ya, Tual dan Kalar-Kalar di Maluku Tenggara. Ikan tuna, cakalang, udang, kerapu, waduh, luar biasa. Ya. Pak, satu lagi Ya. Pak, cuma konfirmasi. Katanya komisaris utama PT PAL akan diganti. Komisaris utama PT PAL. Sudah. Jadi Bapak kan Tadi begini, kenapa kok tanyakan? enggak ada isu aja. Jadi begini, jadi dengan diangkatnya Bapak Wakil Presiden Pak Habibie, mengenai jabatan-jabatan direktur utama di perusahaan diserahkan kepada generasi berikutnya, generasi muda. Oleh karena itu oleh Bapak Presiden kemudian ditetapkan komisaris utama di perusahaan IPTN maupun Shipyard PT PAL itu dipegang oleh para senior yang bisa secara 100% waktunya curahkan kepada pengawasan di masing-masing perusahaan. Ya, jadi saya sudah terima juga tadinya komisaris utama, sekarang jadi komisaris. Komisaris utamanya adalah Pak Sulaiman. Ya, saya karena tidak bisa 100% toh di sana, saya kan kepala staf angkatan laut. Jadi tugas pokok saya adalah sebagai melaksanakan fungsi-fungsi sebagai kepala staf angkatan laut. Tapi saham angkatan laut kan termasuk yang terbesar di PT PAL. Di PT PAL saham punya negara, milik negara. Memang secara historis aset semula adalah dari TNI Angkatan Laut. Dan mereka tidak akan melupakan juga captive market dari
PT PAL ini juga angkatan laut, yaitu pasaran mereka untuk harakan pembelian perbaikan kapal-kapal perang kita. Dia perbaiki dapat jasa, dapat biaya. Nah itu untuk bisa menghidupi perusahaan, di samping mereka juga produksi. Ya, dan kita harapkan produksi PT PAL bisa diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dari pembaruan SCTP Pak.